Ya, balik lagi guys ya di video kali ini. Akhirnya nih akun ini hidup lagi karena kita ada tugas video lagi ya guys ya. Akhirnya video ini muncul lagi karena ada tugas. Jadi akun ini hidup. Nah, sebelum kita mulai ke tugas, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasir Amri dengan NP 595 dengan kelas saya S6A, program studi saya Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemrograman berorientasi objek. Nah, program yang saya buat berjudul Sistem Perpustakaan, yaitu sebuah aplikasi berbasis konsol yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini dibuat untuk menerapkan konsep-konsep OOP yang telah dipelajari selama perkuliahan. Nah, pada presentasi ini saya mau menjelaskan studi kasus yang dipilih, bagaimana konsep OOP diterapkan pada program ini, struktur kelas dan source code-nya, serta di akhir video saya mau demonstrasiin lah tipis-tipis tentang program yang telah saya buat. Nah, sebelum kita mau demonstrasi, saya mau jelasin dulu nih tentang studi kasusnya. Kenapa saya memilih studi kasus ini? Nah, saya memilih studi kasusnya itu sistem perpustakaan. Tahu dong, kenapa dong? Tahu dong. Nah, saya memilih tema ini karena proses pengolahan buku merupakan kegiatan yang umum dilakukan, yang kita bisa ketemu sehari-hari. Misalkan dulu pas TK, pas kecil kita ketemu di TK, pas sekolah di SD, SMP, SMA kita ketemu perpustakaan, atau pas kuliah gini nih kita jadi mahasiswa, tetap sering lah kita ketemu perpustakaan atau di instansi lainnya, sehingga sistem perpustakaan ini cocok untuk menerapkan konsep OOP-nya. Nah, program ini dirancang untuk membantu pengolahan data buku secara sederhana nih, karena ya kita cepet-cepet aja lah. Fitur yang tersedia meliputi penambahan data buku, menampilkan daftar buku, mengubah data buku, menghapus data buku, melakukan peminjaman, serta pengembalian buku. Nah, walaupun masih berupa aplikasi berbasis konsol dan belum menggunakan database nih, program yang saya buat telah menerapkan konsep OOP sesuai dengan ketentuannya. Terus saya juga nambahin tipis-tipis lah dari truth, pakai menggunakan fitur truth dan penggunaan array list dan exception handling sebagai pelengkap aja. Nah, selanjutnya saya mau ngejelasin konsep dari OOP yang saya buat ini. Nah, dari konsep pertama ini adalah class dan objek. Nah, yang pertama ini ada class dan objek. Pada program ini terdapat beberapa class, yaitu buku. Saya buat dengan ada juga buku fiksi dan buku non fiksi, perpustakaan, dan main. Nah, dari setiap kelas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, sedangkan objek dibuat dari kelas tersebut ketika data buku ditambahkan ke dalam sistem. Nah, konsep kedua itu ada encapsulation. Seluruh atribut pada kelas buku dibuat dengan akses modifier private. Nah, sehingga data tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas.
Nah, untuk mengakses dan mengubah data digunakan metode getter dan setter, sehingga data menjadi lebih aman dan terkontrol. Nah, selanjutnya ada constructor. Nah, constructor ini digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek buku dibuat ketika penggunaan menambahkan data buku. Constructor akan menginisialisasi informasi seperti kode buku, judul, penulis, dan kategori. Nah, kemudian ada metodenya nih, yaitu kumpulan fungsi yang digunakan untuk menjalankan proses pada program. Nah, beberapa metode yang digunakan antara lain adalah untuk menambah, menampilkan, mengubah, menghapus, meminjam, mengembalikan, serta menampilkan informasi buku. Nah, konsep selanjutnya itu ada inheritance. Diterapkan dengan menjadikan kelas buku sebagai superclassnya nih. Jadi superclassnya dia. Sedangkan buku fiksi dan buku non fiksi sebagai subclassnya. Menggunakan keyword extend. Dengan cara ini, kedua kelas tersebut dapat mewarisi atribut, keyword, mewarisi atribut dan metode dari kelas buku tanpa harus menulis ulang kode yang sama biar tidak terjadi pengulangan lah. Nah, selanjutnya itu adalah polymorphism yang diterapkan melalui metode overriding pada metode info buku. Nah, metode ini override pada kelas buku fiksi dan buku non fiksi, sehingga walaupun namanya metode yang dipanggil sama, informasi yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan jenis bukunya. Selain konsep tersebut, program ini memiliki fitur tambahan nih. Nah, main tipis-tipis aja kita, yaitu ada truth, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk mengolah data buku penggunaannya kita aja lah, ya terserah lah mau kita mau saya. Menggunakan array list sebagai media penyimpanan data secara dinamis, serta exception handling menggunakan try catch untuk menangani kesalahan input agar program tetap berjalan dengan baik. Nah, dengan penerapan konsep-konsep tersebut yang tadi saya jelasin, program sistem perpustakaan yang saya buat udah memenuhi syarat lah yang diminta dari kampus untuk tugas ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke demonstrasinya. Let's go. Oke, sekarang kita ke demonstrasinya nih. Nah, seperti yang bisa dilihat dari program ini, saya itu ada beberapa kelasnya nih, ada buku non fiksi, ada buku fiksi, ada perpus, ada mainnya juga nih untuk run filenya. Nah, masing-masing kelas memiliki fungsi yang berbeda sehingga setiap bagian program memiliki tanggung jawabnya sendiri nih. Kita akan masuk ke bukunya dulu nih. Kita ke buku. Nah, dari buku ini atau ya dari kelas inilah. Dari kelas ini merupakan super kelasnya nih atau induk kelas yang menjadi dasar bagi seluruh jenis buku dalam programnya. Nah, di dalam kelas ini terdapat atribut seperti kode buku, judul buku, nama penulis, kategori buku, dan status peminjaman. Nah, selain itu, kelas ini juga konstruktornya untuk menginisialisasi data, metode getter dan setter untuk mengakses atribut, serta metode info buku yang digunakan untuk menampilkan informasi buku.
Nah, ini kita bisa lihat nih dari ada penulis. Nah, bisa dipinjam tadi. Nah, ini ada metodenya. Nah, ini ada kembalikan. Nah, di sini ada override-nya. Untuk informasi bukunya nih, ini saya bikin ini biar nggak lupa nih saya. Saya bikin ini tambahan lagi. Nah, kedua itu ada buku fiksi. Nih, kita sekarang buka buku fiksi ya, guys ya. Nah, dari buku fiksi ini merupakan subkelas yang mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas buku menggunakan konsep inheritance. Pada kelas ini, saya melakukan override terhadap metode info buku sehingga informasi yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan jenis buku fiksinya. Nah, kita bisa lihat nih source code-nya. Ada tampil infonya ini untuk metode info bukunya. Nah, selanjutnya itu ada buku non-fiksi. Sekarang kita buka buku non-fiksinya nih. Nah, buku non-fiksi sama aja nih kayak buku fiksi. Kelas ini juga merupakan subkelas dari kelas buku. Nah, perbedaannya dari buku fiksi ini terletak pada implementasi metode info buku yang telah di-override agar dapat menampilkan informasi sesuai dengan kategori buku non-fiksi. Ini, nah itunya tuh yang membedakan buku non-fiksi dan buku fiksi. Nah, kita lanjut ke perpustakaan. Nah, sekarang kita buka perpustakaan. Kelas ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data buku. Nah, seluruh proses utama program berada pada kelas ini nih, dari perpus ini. Seperti misalkan kita mau nambahin buku atau menampilkan daftar buku, mengubah data buku, menghapus data buku, melakukan peminjaman atau pengembalian, serta mencari data buku berdasarkan kode. Nah, data buku disimpan menggunakan array list sehingga jumlah data dapat bertambah atau berkurang secara dinamis selama program dijalankan. Nah, ini nih untuk publikasinya nih kita pakai array list. Nih, kita pakai array list. Kita pakai private final array list. Nah, ini misalkan kalau kita mau nyari buku nih, kita pakai detail buku. Nah, buku dengan ID-nya, kita jadinya pakai ID. Ini misalkan kalau misalkan mau hapus buku, nah ini buat minjem buku nih, kita buat kalau mau minjem buku. Terus kalau misalkan mau mengembalikan buku nih, kita misalkan mau bukunya udah selesai kita baca, kita mau kembaliin, nah ini bisa. Nah, sekarang ke intinya nih, kita ke mainnya. Kita pakai abis ini kita langsung run nih. Karena dari kelas ini merupakan titik awal program karena memiliki metode main yang akan dijalankan pertama kali. Pada kelas ini saya membuat menu interaktif menggunakan perulangan dan input data melalui class scanner. Ini dari scanner. Pengguna dapat memilih menu yang tersedia, kemudian program akan memanggil metode yang sesuai pada kelas perpustakaan untuk menjalankan proses yang dipilih. Nah, sekarang kita ke run file-nya aja nih guys ya. Apakah bisa? Oh, bisa. Sekarang kita milih daftar bukunya dulu nih. Sah. Daftar bukunya tersedia nih. Daftar bukunya saya masukin 4 aja sih. Terus kita misalkan mau nyari buku nih. Kita mau nyari buku, kita tinggal masukin ID-nya aja nih. Misalkan ID-nya berapa? B004 misalkan. Set. Nah, keluar nih nanti. Nah, ID buku, judul, penulis, status, mata pelajarannya, fisika. Nah, misalkan kita mau minjem nih, kita mau minjem. Nah, kita masukin ID-nya nih. Kita masukin ID-nya. Misalkan ID-nya berapa? B003.
Nah, buku berhasil dipinjam. Berarti statusnya kan berarti kan harusnya berubah dong. Ya kan, misalkan, nah ini kan awalnya tersedia nih. Nah, ketika udah dipinjam harusnya berubah dong. Nah, kita lihat nih apakah berubah apa enggak. Oh, ternyata berubah nih guys ya. Udah bukan tersedia lagi, dipinjam. Nah, misalkan kita dengan orang yang berbeda nih, misalkan ada orang lagi mau minjem buku yang sama. Misalkan kita pilih lagi, oh, buku sedang dipinjam, berarti bukunya belum balik nih sama orang yang pertama tadi, berarti orang yang kedua tidak bisa meminjam buku yang sama. Nah, misalkan orang yang pertama ini mau ngembaliin buku nih, misalkan kita pilih mau ngembaliin buku, set, kita pilih ID-nya karena kita tadi minjemnya B003, kita ngembalikannya juga dengan B003. Nah, buku berhasil dikembalikan, berarti status harusnya berubah dong ketika kita lihat daftar buku. Coba nih. Nah, berubah jadi tersedia. Misalkan kita mau update nih, kita mau update buku. Misalkan nama penulisnya atau ininya berubah nih, misalkan. Contohnya kita B ID buku yang akan diupdate misalkan yang 001 deh. Nah, judulnya misalkan apa? Bertahan atau tinggalkan. Nah, misalkan gini nih. Nah, penulisnya siapa nih misalkan? Misalkan saya sendiri. Nah, data buku berhasil, berarti harusnya berubah dong yang B11 tadi. Coba nih kita lihat. No, berubah. Dari judul, penulis, status, itu berubah semua. Misalkan kita mau ngapus buku nih, misalkan bukunya udah dibuang atau udah rusak lah misalkan. Kita hapus nih, misalkan kita mau hapus. Kita hapus nih, misalkan. Nah, buku berhasil dihapus. Nah, berarti harusnya udah nggak ada dong ketika misalkan kita mau nyari. Nih, kita lihat. Oh, sekarang bukunya tinggal 3 daftar bukunya. Nah, misalkan kita mau milih nih di luar dari yang pilihan 7 ini nih, misalkan 10 nih. Wah, menu tidak tersedia. Berarti kita hanya bisa milih dari 7 ini. Nah, karena semuanya udah dicoba, sekarang kita keluar nih, kita coba keluar. Oke, cukup dari 3 menit ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you.